bisa terjadi. Kita Iya. doakan juga listrik di rumah kita nggak mati. Tidak mati tadi karena baru mati Iya. lampu. Marcel! Yeay! Loh, ini Ini Marcel dia. apa Jarvis sih? Kayaknya Jarvis nih. Mirip banget ini Jarvis. Rambut panjangan soalnya. Hey Sel, Bagaimana? Halo, halo, halo. backlight. Masih sibuk? Backlight ya, gue lagi cari posisi yang enak nih. Ini masih sibuk pintu gimana? Baik, baik, baik. Ini udah cukup belum? Udah, lu mau pegang gitu juga apa-apa, terserah lu. Pokoknya sesantai mungkin, kita ngobrol-ngobrol, Udah kok nggak. Oke, oke. aman. Nah, Sel, lu tahu nggak Sel? Lu tahu nggak ada satu Ya. drama Korea yang lagi hits sekarang ini? Judulnya apa yang aku lupa? Hah? Marriage itu bukan? Iya, Marriage Life kalau nggak salah. Kemarin sempat dibahas Oh, bahwa The History cowoknya, of Marriage. karakter cowoknya itu pantas paling pas diperankan sama lu. Gue berharap kalau emang dibikin sama siapapun yang bikin itu lu, karena gue setuju bahwa dari polling yang ada, lu yang paling pas untuk merankan itu. Iya, ini ada komen juga pas aku Iya. posting yang itu kemarin, terus tiba-tiba apa Marcel tahu bukan, dia nyebutin kayak nama Sama bintang. karakternya, Oh, itu karakternya Karakternya. orang Korea. gitu. Jadi Ya, Ikutin Ratu. semua asli gue nggak nonton sih filmnya. juga belum nonton. Tapi itu emang jadi trending banget. Mungkin ada yang tahu di sini siapa? Siapa sih? Coba. The World oke. of Marriage The itu World udah. of Marriage. Oh, Nama karakternya siapa? The World of Marriage, ya. Tae-oh. Thank you. Benar. Terima kasih. Oh, Lita. Kita Yuna Filia. Benar, mirip Litai. Oh iya benar. Litai. Katanya Oh. lu paling mirip. Moga-moga kalau nanti dibikin lu yang main karena Berarti siap-siap kursus bahasa Korea dari sekarang. Annyeonghaseyo. Opa. Kan lu juga main, Sir. Hah? Gue jadi siapa? Kan lu juga main. Ini siapa ya? Jadi antagonisnya atau apa kayak gitu, terus kita fighting, adegan scene Gue fighting. gak ada masalah mau jadi antagonis, mau Betul. jadi apa, asal jangan jadi istri lu. Jadi selingkuhan. Lee Tae-oh, betul, Lee Tae-oh. Papa Marcel. Thank you. Siap. Menjalani Hai. disiplin itu enggak physical distancing? Oh iya, harus. Apa ya, harus ekstra sabar karena biasanya urusan pendidikan itu kan ada sekolah ya, ada guru biasanya yang handle. Jadi sekarang mau nggak mau harus saya sendiri yang handle gitu. Sekolah anak-anak berarti tiap hari kan? Ya, Senin sampai kelas berapa Jumat. ya? Brinet kelas. Kalau Brinet kelas 6 SD, udah kelas ujian dia. Wow. Kalau Jarvis Jarvis? kelas 2 SD naik kelas 3. Kelas 3. Nih Papa Marcel nih, aduh kita tahu banget ya. Kemarin mau teleponan sebentar, lagi mandiin Jarvis. Sebentar lagi temenin Jarvis mengerjakan PR. Hampir semua yang anak-anak, kegiatan anak-anak lakukan itu Marcel menemani. Iya. Wow, itu sih luar biasa banget loh, Pak Marcel. Maksudnya, tapi di luar kalau nggak kondisi di rumah aja sekarang sama. Kayak yang Maksudnya sekolah gitu. Ada berita biasanya sih kemarin-kemarin nonton. ada Brinet ya. Gitu. Padahal Dedi udah bilang udah nggak usah nonton. Aduh, jadi jadi Nah, mantap. itulah. Anak udah mulai gede. Gimana? Kalau di luar itu tetap Marcel juga yang maksudnya in charge sampai apa urusan sekolahnya mereka. Hampir semua ya, sampai urusan makan, terus kemudian juga kebersihannya, terus siapin buku, terus apa ya. Nah ini sekarang dengan suasana wabah epidemi COVID-19 ini juga
nambah lagi yaitu nemenin belajar. Jadi otomatis materi-materinya juga kita harus mengerti. Khususnya Jarvis, kalau Brinet sih, iya. Karena kan mereka lebih nyantai ya, otomatis. Aku sih udah pernah, apa namanya, aku kan masuk di grup WhatsApp orang tua murid. Dua WA grupnya. Nggak apa-apa ya. Oh, ada 2. Jadi ada salah satu yang Surya yang masuk. Terus. Tapi lumayan tertolong sih karena ibu-ibu di grup itu juga cepat banget merespon setiap ada pertanyaan yang saya nggak ngerti. Ibu gurunya belum jawab, ibu-ibu yang lain sudah menjawab. Ya. Oke. Ya memang saling mengisi kalau gitu kan, saling ngasih input. Gue juga sama, grup juga gitu. Iya. Sel, gue mau nanya, bagaimana lu mengatasi masa-masa dulu pada saat pisah? Tadi kan Surya sempat. Gue tadi sempat sharing. Gue itu benar-benar baru bisa percaya lagi setelah 4 tahun. Memang dekat sama ini, dekat sama itu segala macam, dan akhirnya memang gue benar-benar mencari seseorang yang memang siap nikah, gitu loh. Dan pilihannya jatuh ke si Neng ini setelah 4 tahun, gitu. Nah kalau lu gimana mengatasi ini semua gitu? Jujur sih kalau untuk mikirin pendamping yang baru ya, belum masuk dalam prioritas. Karena jujur ngurusin 2 anak, yang satu cewek, yang satu cowok, yang terus bertumbuh itu benar-benar menyita Handful, ya? waktu, energi, konsentrasi, fokus. Jadi otomatis jadinya ada kekhawatiran kalau misalnya gue mensisihkan waktu dan energi untuk misalnya saya pengen cari pendamping gitu. Gak masuk dalam prioritas itu jadinya. Karena takutnya ntar pasti akan jomplang. Jomplang tuh di sini maksudnya si Jarvis mungkin nggak dapat perhatian, atau jadinya banyakan si mbaknya misalnya. Terus si Brinet juga nggak terawasi misalnya. Gimana, apalagi waktu belakangan ini juga kan fase anak-anak udah mulai bertumbuh ya, khususnya Brinet ya udah mulai masuk ke remaja, jadi benar-benar menyita waktu dan perhatian banget. Jadi belum sempat untuk memikirkan untuk ada pendamping baru gitu. Kalau teman banyak, tapi biasanya teman-teman itu belum saya arahkan untuk menjadi seorang pendamping. Gitu mungkin ya bahasa yang tepat. Gue juga bingung. Iya, ngerti. Yang kemarin sempat heboh itu oh, yang mana? Banyak. Waduh. Bukan ya? Bukan. Kan nanya sebagai teman. Justru kan mau nanya ngadepinnya gimana, apakah kalau gue tadi kan ngadepinnya gue ngobrol sama beberapa orang-orang yang ahli agama, terus menyibukkan diri gitu dengan kerjaan atau apa. Kalau menurut lo paling tepat pada saat lo dikasih ujian, enaknya ngapain? Maksudnya ngapain? Apa yang harus dilakuin, Sel? Gue sih biasanya mengisi waktu kalau ada waktu yang, maksudnya kalau lagi nggak ngurus anak-anak maksudnya. Pada saat lu lagi ada masalah gitu. Gak gini kali, kan biasanya kita itu ngerasain justru kesendirian kita itu pada saat ya kita sendiri, tidak dalam berkegiatan. Nah itu gimana tuh Marcel mengalami momen-momen seperti itu? Sama saya gitu ya. Biasanya sih aku sih ngisinya dengan olahraga ya. Mungkin bisa lihat stories kemarin sebelum COVID-19. Pagi-pagi udah di gym habis. Jadi ritmenya tuh adalah pagi udah bangunin anak-anak, mandiin si Jarvis, terus siapin mereka makannya apa, anterin ke sekolah. Nah itu ada waktu kosong langsung nge-gym. Karena biasanya kalau saya pulang lagi ke rumah,
itu suka bengong nggak tahu mau ngapain gitu kan, nggak bisa tidur lagi. Padahal orang lain mungkin masih bisa tidur gitu jam 6.30, jam 7. Nah, gue biasanya langsung fokusnya ke olahraga. Olahraga, terus biasanya makan waktu sampai 2 jam. Terus kemudian selesai itu langsung makan sehat, belanja ke supermarket, beli daging, beli apa. Makan sehat masih? At that time. Kalau sekarang lagi medium. Sekarang lagi medium. Tapi buat orang-orang yang tapi strateginya beda. Yang baru-baru lihat story ini dan kita baru tahu perjalanan Marcel, gue bisa bilang bahwa Marcel ini sangat into olahraga dan hidup sehat. Ini gue support banget. Gue ngeliat anak juga, Jarvis sama Brinet, udah mulai ngikutin Marcel. Mulai nendang-nendang, mulai muter-muter, mulai apa, dan itu gue salut. Marcel itu basicnya apa sih? Taekwondo atau taekwondo? Dulu atlet lu ya? Atlet catur. Atlet ya? Hah? Taekwondo. Judo, sorry. Judo. Kalau yang taekwondo berarti si Ari ya? Ari taekwondo. Ya, berarti udah. Judo lu atlet judo dulu. 1-2 tahun di atas. Hidup sehat. Itu juga. Jadi kalau memang orang mau lihat dan mau tahu dan mau ikutan hidup sehat ya nonton aja IG-nya Marcel. Ya. Pokoknya mungkin termotivasi kan lihat itu yang ada di perut bukan roti sobek ya? Bukan. Itu tempurung kura-kura. Apa Marcel? Jadi dulu kan masalahnya Enggak, masalahnya kenapa? Enggak, dulu kan pernah bikin challenge kan, dulu tahun 94 bikin before after, jadi sengaja gemukin, terus kemudian berhasil turunin lagi berat badan dan akhirnya bisa mengukir kembali six pack yang sempat terhilang, naik 20 kilo kan. Nah itu knowledge yang didapat pada saat itu jadinya sekarang dipakai di umur sekarang gitu. Untuk bisa memaintain supaya bisa tetap bugar, bisa juga memberikan contoh kepada anak bahwa ini kamu sehat makan ini, makan itu. Tapi aku selalu ngomong sama mereka bahwa jangan terlalu instan untuk diet. Justru aktivitas mereka lah yang harus ditingkatin. Karena anak-anak masih bertumbuh. Jadi jangan dulu diet, jangan dulu makan nasi putih, jangan harus minum air destilasi. Jangan. Justru karena mereka masih bertumbuh. Jadi makan aja, mau pizza, mau burger, habis itu mau cobain makanan Dedi, nasi merah nggak apa-apa. Yang penting aktivitasnya harus ada. Oke. Tadi Marcel kan bilang sempat kehilangan si badan oke-nya. Itu tuh kalau boleh tahu itu karena masa-masa kapan tuh kehilangan itu? Kehilangan itu ya badan mengalami kegemukan ya. Itu kan, pada saat menjelang pernikahan, terus menikah, terus kemudian punya anak, itu biasanya nggak tahu kenapa, bukan nggak tahu kenapa sih, tahu juga sih sebab akibatnya kenapa. Biasanya bapak-bapak itu kan perutnya itu jadi tempat sampah makanan anak yang nggak habis. Kalau gue nggak, biasanya tempat sampah dia nih. Enak aja. Oh gitu. Oh, justru waktu pas masa menikah dulu, jadi berat badan sempat naik ya? Oh naik. Oh. Naik. Lebih kepada body muscle-nya yang berkurang sih. Karena nggak pernah sempat olahraga, terus mungkin kecapean juga, dan menikmatilah masa-masa punya baby kan, ya kan? Iya. Begadang terus. Rina sama Jovi karena udah berapa tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Lumayan jauh. Ini ada COVID ini, di pandemi ini. Gue sih ngerasa banget ya, kerjaan ada yang di cancel, terus ada yang depending atau di cancel juga. Jadi semua serba uncertain sekarang. Gue sih jujur kemarin sempat marah, sempat kesel sama keadaan ini, dan akhirnya gue kayak orang bingung, mesti ngapain ya. Akhirnya gue ngobrol sama Siti, gimana yang ya, ngapain untuk saling support.
Nah, kalau lu sendiri ngadepin ini semua gimana, Sel? Setelah sendiri, Setelah misalnya sendiri. dalam menghadapi masalah atau ngambil keputusan, biasanya teman itunya siapa? Biasanya sih sama kakak. Enggak kan bisa bisa sama apa mama ya, bisa Iya. sama saudara. Iya, sama kakak. Kebetulan aku sekarang gara-gara situasi kayak begini, jadinya aku barengan tinggal sama kakak. Oke, ya lebih Gitu. lebih aman Jadi buat anak-anak juga ya. Ada yang ngawasin kalau Marcel berkegiatan kan. betul, betul. Jadi tukar pikiran sama dia, terus kemudian juga ada kakak ipar juga, terus kemudian juga ada kakak-kakak yang lain juga sih. Dan juga ada Mas Surya juga bisa, kita sama-sama bertukar pikiran juga. Iya, kita satu pikiran sih. Teman curhat. Teman curhat dan sama-sama cancerian. Oh, sama ya? Sama orang Cancer itu adalah orang yang sensitif. Yang selalu kadang-kadang berpikirnya bukan hanya dengan pemikiran rasional ya, tapi dengan perasaan. Gitu. Jadi kita tuh Cancer itu biasanya lebih mikirin rasa nyaman di hati. Gitu. Betul nggak, Sel? Asik. Betul nggak? Kepiting ya. Pak Marcel. Zaman dulu gue adalah orang yang suka baca zodiak, suka baca sio, ya kan. Tapi akhirnya sekarang udah gak mau. Maksudnya kenapa gue gak mau gini? Karena gue berpikir bahwa gue harus lebih banyak berpegang kepada keimanan kita. Ya, betul. Ya, karena gue nggak mau jadinya patokan-patokan sama zodiak, misalnya tiba-tiba di minggu ini Anda akan bertemu dengan sahabat lama, bla bla bla. Akhirnya jadi aware kan? Pak Marcel. Jadi menolak. Gue nggak mau ketemu sama orang-orang aneh-aneh dari masa lalu, nggak mau. Ini aku mau sedikit tanya agak dalam ya, Cir. Nggak, ini kan kita lagi ngomongin temanya tuh kan perjalanan menghadapi gelombang kehidupan. Aku sebagai teman, kita udah berteman lama ya, Mas Marcel ya. Ingat banget, zaman-zaman dulu kita setiap ketemu di acara, ketemu ya Marcel dengan Dewi, kita melihat wah kalian sosok yang harmonis, happy dan macam. Terus jujur aku pada saat mendengar waktu itu pertama kali Marcel punya masalah, aku nangis loh. Aku nangis, kayak nggak percaya, kayak pengen ikut campurnya gini. Kenapa? Pengen jadi teman untuk, aduh jangan pisah dong gitu ya, jangan pisah itu seperti itu. Tapi yang kita mungkin harus menghargai setiap orang punya masalah masing-masing, punya persepsi masing-masing, dan akhirnya punya keputusan yang baik menurut gitu. Nah, yang aku mau tanyakan pada saat itu, ini aku gini aja udah gemeter nih, udah emosional. Kamu pindah aku masih bukan, nggak ada. Pada saat itu aku pengen tahu perasaannya Pak Marcel ya. Maksudnya gini, di saat aku tahu pasti kalian tidak ada orang yang ingin berpisah. Ya, tidak ada. Setiap pernikahan pasti mendoakannya kita selalu bersama semacam. Tapi ternyata setelah Tuhan mempunyai kehendak bahwa saat itu, di saat kalian mulai punya masalah yang tentunya ya hanya kalian yang tahu. Nah itu gimana? Sempat ada apa perasaannya Pak Marcel waktu itu? Sempat ada marah, shock, kaget. Waduh, ini apa ini yang terjadi? Dan pasti aku yakin Marcel tidak mau kondisi seperti itu. Oke, ya. Bener banget sih, memang jujur keluarga juga tahu banget detailnya seperti apa. Sampai saya harus masuk rumah sakit, sampai harus ternyata ada pembuluh darah mengalami penyempitan. Gue juga nggak nyangka, makanya waktu itu juga karena tahun 2015 itu bener-bener lagi apa ya, aku tuh lagi siapin buku, pengen nulis buku bahwa bagaimana hidup sehat ya kan. Terus ternyata berhasil juga pada saat itu, memang sempet kering, terus kemudian six pack, terus
tapi kok malah divonis dokter pembuluh darah penyempitan gitu. Jadi waktu itu memang gak gampang banget buat gue jalanin itunya gitu semuanya. Dan akhirnya pada saat kondisi seperti itu, satu-satunya jalan hiburan saya itu adalah deket sama anak-anak. Karena waktu itu ada anak-anak kan, udah ada anak-anak gitu. Beda situasinya kalau masih belum punya anak ya. Terus kemudian, ya. Jadi ini ada anak-anak, jadi anak-anak lah yang gue berusaha deketin dan juga tertular ke mereka, khususnya waktu itu Brinet. Karena Brinet waktu itu yang paling gede dan dia yang paling tahu benar keadaannya seperti apa ya kan, dari yang sebelumnya seperti apa, terus kemudian tiba-tiba all of a sudden tiba-tiba jadi begini gitu. Jadi satu-satunya jalan ya gue tempel anak-anak terus gitu. Jadi di saat salah satunya nggak ada, gue harus ada di situ. Gitu. Jadi gue tetap anterin anak-anak sekolah, temenin mereka, terus abis itu jemput lagi, terus kemudian ya gue jalanin itu semuanya setiap hari sambil ngurusin mereka supaya mereka tidak merasakan apa yang gue rasain gitu. Jadi sebenarnya berterima kasih kepada anak-anak juga sih, jadi nggak kemana-mana jadinya. Aku yakin Kakak Brinet kalau nonton ini kamu akan jadi wanita yang hebat sayang, karena papa yang hebat. Iya, punya papa hebat. Kamu jagain papa, sayangin papa dari umur berapa Marcel? Maaf, kemarin berpisah. Anak Brinet ini udah berjalan 4 tahun sih ya, dan suasana ya naik turunnya itu sih udah mungkin 5-6 tahun sebelumnya ya, udah mulai bergejolak. Iya. Tapi ya aku yakin maksudnya ya seperti tadi Surya bilang di awal ya, dia juga waktu pas dulu wah ngalamin di terpa gelombang. Kalau kita di laut beneran itu kan, kalau masuk ke ombak besar itu kan sempat tidak bisa napas pastinya kan beberapa detik. Iya. Yes. Gitu. Nah, tapi setelah itu, setelah kita tahu kondisi, kita sadar kita harus mau ngapain, kita tentunya berenang. Waktu kita berenang, akhirnya kita tahu ke arah kita kemana, harus ke arah yang dapat sebuah daratan yang akhirnya membuat kita selamat. Aja sih. Jadi waktu itu gue ke flashback juga sedikit. Pegangan gue juga sih waktu itu memang ya udahlah, udah pasti keimanan kita ya, faith kita, kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Karena kalau nggak ada itu, wah udah ngelantur lah ya, udah ngawur ya. Kayak marah nggak? Kan banyak orang kadang gitu ya, kalau apa yang kita terlalu berharap, tiba-tiba kenyataannya, oh ya Tuhan, aku nih udah jadi orang baik, aku sudah kayaknya nggak macem-macem, tapi ujiannya tetap datang kepada aku seperti itu. Sempat ada Marcel? Pastilah sebagai manusia biasa pasti ada kepikiran ke situ ya, macam kok begini sih Tuhan, kok begini gitu, kok jawaban doanya seperti ini, kadang-kadang begitu. Karena jujur di tahun 2015 itu, akhir tahun itu Desember, aku berdoa gitu. Aku berdoa setiap akhir tahun, pasti aku ada doa khusus sendiri yang mana mengharapkan bahwa saya menjadi manusia yang lebih baik di tahun yang akan datang, ya kan? Which is, aku berharap 2015 adalah tahun pembelajaran, dan 2016 adalah tahun baru saya melangkah di kehidupan yang baru. Jadi, waktu itu gue berdoa, waktu itu udah ada Jarvis, sudah ada Brinet. Saya berdoa bahwa saya ingin mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik, khususnya hubungan saya dengan pasangan. Ternyata begitu masuk 2016, begitu ya kan perjalanannya. Jadi akhirnya gue mencoba meluruskan pemikiran sendiri, mindsetnya bahwa oh iya, ini Desember kemarin kan gue berdoa.
bahwa tahun 2016 saya mau suatu kehidupan yang baru, memulai lembaran baru. Memulai lembaran baru 2016, dan ternyata itu yang saya terima. Jadi akhirnya gue mengambil hikmahnya bahwa oh inilah lembaran baru yang Tuhan minta gue jalanin gitu. Tapi belum selesai. Gue selalu ngelihatnya itu belum selesai karena sesuatu kecapean yang baru, ya kan, pergumulan yang baru. Jadi jadinya begitu. Dan akhirnya sampai hari ini 2020 ternyata semua ternyata baik-baik aja. Dan saya ngelihat ke tahun 2016 itu adalah memang benar-benar adalah suatu tahun waktu belajar. Marcel lagi digulung ombaknya itu ya. 2016 iya, itu ya. ada kuis 2016. Ya. Lu pas 2016 juga operasi jantung tuh ya? Iya. Iya kan? Rencana waktu itu mau dipasang Ring. kateter ya, mau dipasang ring di pembuluh darah ke arah jantung yang katanya waktu itu menurut dokter penyempitan. Dan ya inilah kesaksian gue sendiri sih bahwa ternyata pada saat tanggal 1 Februari tindakan, dokternya sendiri setelah 1 jam tindakan ngomong, Mas ada yang saya mau sampaikan. Ternyata pembuluh darah Mas Marcel tidak perlu dipasang ring gitu. Jadi gue juga kaget gitu bahwa loh, bukannya kemarin udah sempat MRI ya kan, terus kemudian di treadmill, tes echo, tes ini semuanya harus pasang pembuluh darah, pasang ring. Itu adalah mujizat yang Tuhan udah berikan bahwa oke, Sel, ini lo harus jalanin semuanya di sini. Ini adalah bukti bahwa iya, ini adalah second chance yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Karena jujur, sebelum operasi itu banjir air mata sih. Pasti. Banjir air mata pas sebelum masuk. Aku kan kemarin kebetulan baru keluar single judulnya Tawakal, Marcel. Jadi yang tadi Marcel ceritakan itu sebenarnya salah satu proses kita bersama diri ya sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berdoa kayak tadi Marcel bilang, baru ingat doanya adalah mempunyai hidup yang baru. Padahal maksudnya kita adalah ya dengan ini, itu maunya kita sebagai manusia. Tapi itulah hebatnya Tuhan, kadang-kadang punya cara lain, sudah menyiapkan sesuatu yang lebih luar biasa, yang mungkin bukan maunya kita seperti itu, tapi kata Tuhan, kurasa ini lebih baik nanti buat kamu. Iya, benar banget. Kadang-kadang manusia merencanakan selesai hujan Tuhan ada terang gitu. Itu kan kalau yang urusan Marcel pribadi ya sama Tuhan. Ya alhamdulillah ternyata pas dengar Marcel sempat marah sedikit, tapi ternyata prosesnya cepat sekali, langsung bisa menerima dengan secara positif bahwa oh hikmahnya Tuhan adalah ini. Nah sekarang kalau boleh lagi maaf, kita kan biasanya kalau ngobrol yang hahaha aja. Boleh tanya satu pertanyaan lagi, kalau ke antara manusianya, dulu salah satu percakapan aku sama Surya waktu dia mau masuk ke kehidupan, kamu waktu pas pisah dulu itu kamu menganggap itu kesalahan siapa? Kemudian Surya menjawab padahal aku bertanya itu aku deg-degan ya, karena itu sebenarnya pertanyaan tes. Karena kalau jawabannya seperti apa, aduh, itu akan menunjukkan sifat dan sikap dia. Tapi waktu itu jawaban Surya, alhamdulillah, enggak kok. Setiap kegagalan itu adalah dari bagaimana jawaban kamu? Ya,
Dari menurut gue setiap kegagalan itu pasti ada dari dua belah pihak ya, dua sisi. Jadi masing-masing pasti punya kurang, masing-masing pasti punya lebih, dan akhirnya Allah lah yang, maksudnya Tuhan lah yang pasti akan memberikan yang terbaik. Gue waktu itu juga sama, gue udah umroh waktu itu kan, pas di sana, gue minta depan Ka'bah bilang, ya Allah kasih gue jalan terbaik ya Allah. Kalau emang harus gue terusin. Kalau emang enggak, kasih tahu, gue langsung pisah. Meskipun gue waktu itu dalam hati masih sayang banget gitu. Pada saat itu selesai, ada 2 kejadian waktu itu. Dan gue nggak bisa cerita kejadiannya apa, yang menunjukkan bahwa sudah tidak bisa di Masjidil Haram lagi. Jadi gue bilang, wah. Tapi Marcel juga ngalamin seperti itu, yang akhirnya bisa bikin Marcel legowo ya. Akhirnya ya udah, emang harus bisa, ya udah gitu kan, nggak mau harus bisa. This is for the best. Yang kita harus lihat sekarang prioritas. Kalau pas di posisi Marcel mungkin prioritasnya adalah anak, betul Sel? Betul. Nah kalau di gue gitu, gue mikir gini, ngapain gue berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan, sementara gue cinta nih, sementara orang yang gue cintain ini tersiksa dengan adanya gue. Jadi seperti lagunya Sting, if you love somebody, then free. Itu yang gue lakukan. Meskipun gue cinta, tapi gue pengen membahagiakan orang yang gue cintai ini. Kalau sama gue nggak bisa bahagia, ya udah, san. Gitu. Bunyi burung pasti tuh ya. Iya nih burung. Burung nori kan? Imas. Burung nori terbang tinggi. Jadi pokoknya gitu, maksud gue adalah gue udah selesai waktu itu, stop blaming. Gue blame myself, blame her. Akhirnya gue bilang kita sama-sama salah. Ya udah, this is the way yang terbaik buat kita dan terbaik untuk masing-masing lah buat kehidupan kita. Dan akhirnya benar. Kalau gue nggak berpisah, gue nggak ketemu si Neng ini. Dan kalau dia juga ketemu sama yang sekarang, jadi sama-sama bagus lah. Pertanyaannya tadi panjang banget ya. Pertanyaannya adalah, Papa Marcel sudah sudah pastilah. Sudah apa? Memaafkan. Oh, memaafkan. Saya pas yang kata memaafkan, burungnya bunyi. Apakah Marcel sudah memaafkan? Oke, menjawab pertanyaan Mama Cynthia, saya sudah memaafkan. Jadi tetap sekarang kalau dulu kan berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kan gue berpikir adalah nih ngurusin anak-anak ya. Ada prioritasnya apa nih, sekolahnya, terus kemudian makan minumnya sehari-hari, terus kemudian kasih sayang dan sebagainya. Nah untuk yang sekarang gue prioritasnya lebih kepada perkembangan mentalnya anak-anak. Itu penting banget. Jadi pada saat ini tetap bagaimanapun juga Dewi kan ibunya anak-anak. Jadi kalau mereka pengen ketemu, saya tetap kasih waktu untuk mereka pergi untuk berduaan, mau nginep silakan, seperti itu gitu. Jadi aku lihat perubahan itu. Apa maksudnya kalian menjadi lebih baik sekarang, udah seperti ya saudara ya jadinya ya. Itu maksudnya yang jadi personalnya Marcel sama Dewi, bukan yang sebagai orang tua. Tadi memaafkan itu untuk Dewinya. Nah ini untuk diri sendiri sudah memaafkan untuk diri sendiri. Memaafkan diri. Itu adalah yang tadi kan Surya bilang bahwa perpisahan itu adalah kesalahan dua pihak. Ya kan? Sebenarnya itu. Nah, tadi yang dari sisi itu, nah untuk Marcelnya? Akunya sendiri masih berusaha untuk udah memaafkan, secara kata-kata harus diucapkan ya, karena mulut punya kuasa. Jadi ya kan, saya memaafkan diri saya sendiri. Tapi juga harus ada class actionnya, yaitu memperbaiki sifat-sifat tertentu yang buruk ya kan, yang kurang seperti apa, dan sembari tetap menjalani keseharian bersama anak-anak, tetap masih belajar, dan juga ya pokoknya harus ada mencintai dirinya sendirinya juga lah. Ya harus. Jadi karena
karena saya juga nggak mau jadi kayak apa ya, kayak robot ya. Misalnya, oke, urusin anak kerja, nih dapat income, ini bayarin makan, minum anak-anak, terus ini itu. Saya juga harus ada istilahnya ya me time-nya ya itu berolahraga, terus melakukan yang disukai, misalnya ya baca komik ya kan. Wah, komik, masih nulis komik? Masih sempat Apa nama berapa tahun yang lalu karakternya? sempat Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu karakter Marcel yang buat komiknya. Iya, udah berjalan seumuran dengan Jarvis, udah mau 8 tahun, Skylar Comics. Dengan karakter superhero-nya ada beberapa, ada Volt, ada Valentine, ada Jawara Indonesia, dan nanti bisa cek lah di Instagramnya Skylar Comics, bisa lihat apa aja yang kita udah buat. Iya. Ya itu tadi maksud aku tanya begitu karena kan kami juga punya pengalaman yang hampir sama ya Marcel. Jadi aku yakin ketika Marcel sudah mengalami masa memaafkan, ya mungkin sama seperti Surya, saat itu yang terjadi adalah mempunyai kualitas diri yang lebih baik lagi. Karena itu yang aku yakinin sebagai pasangan di fase kehidupannya dia berikutnya kan, setelah masa lalu itu. Betul. Aku meyakini itu bahwa seorang pria yang mempunyai perjalanan hidup, pernah mengalami gelombang kehidupan yang besar itu, kemudian mengalami kegagalan. Aku melihat sisi positifnya adalah pasti orang ini akan belajar dari kesalahan yang lama dan itu akan membuat dia menjadi lebih bijaksana. Karena ya sudah pernah membuat satu kesalahan, justru kita lihat positifnya adalah insya Allah ini orang justru karena udah pernah ditempa, ibaratnya gitu. Aku yakin Marcel tetap terus Marcel berkarya banyak banget yang di sini tulis makin cinta, makin suka dengan Papa Marcel setelah mendengarkan ceritanya hari ini. Ada yang mau nanya-nanya nggak? Sekarang kita sudah Q&A. Kebalik. Q&A. Question and answer. Sama Papa Marcel. Coba kita bacain. Ini tadi udah banyak banget nih ya. Ada nggak yang coba? Aduh. Mana? Tuh banyak yang doain juga. Tahun depan Papa Marcel dapat amin. Jadi apa tuh? 2021 ya? Kebalik. Gimana cara jadi? Tuh bilang Gorontalo Manado hadir. Oh iya. Dari Rike Ramawati tadi barusan. Iya. Amin. Aduh. Ya, semangat Papa Marcel. Ini kayaknya banyak yang menikmati banget justru mendengarkan ceritanya Papa Marcel nih ya. Oke. Ini waktunya udah mepet. Marcel, Papa Marcel terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banget. Gua sama-sama. Ada yang mau nikah, mau belum menikah, masih pacaran. Apa yang harus lakukan saat menghadapi masalah kalau menurut lu? Ya pertama jangan pakai emosi, ya kan? Ya. Terus pakai harus ada teman ngobrol, keluarga, which is keluarga dan juga semakin dekat sama Tuhan. Karena mungkin ini juga ujian. Mungkin selama ini gue kurang deket kali sama Tuhan ya, kurang curhat sama Tuhan. Jadi momen ini jadi momen pembelajaran. Ya. Dan harus diingat satu bahwa ini belum satu pencapaian. Ini proses ini masih akan terus bergulir ya. Perjalanan. Karena anak-anak makin besar. Ya. Dan juga satu, saya nggak mau terlalu mengekang anak-anak. Karena bagaimanapun juga anak-anak akan berkembang. Jadi proses belajar itu masih terus dan terus. Ya. Terima kasih banyak ya. Marcel,
Pokoknya siap capek deh. Yes. Kita sama-sama Sel. Siap Kita capek. juga masih panjang ini, masih umur 3,5 tahun. Pokoknya setiap kali bersihin mainan, 2 menit kemudian keluar lagi. Bersihin buku, 2 menit kemudian keluar Ini lagi. di mana nih? Di rumah nggak? Ngintip dikit dong koleksinya. Ada nggak? Lu Ngintip. mau nggak? Ini nggak di apartemen Oh, jadinya. Oke. Nanti kita cari Nanti kalau kita lagi ya. topiknya Mulai koleksi hobi, ya. karena Wah, nih hobinya dua-duanya. keren. Hobinya Tadi pas Marcel di keren. awal ada yang bilang kenapa Papa Marcel nggak pakai baju Superman katanya. Oh nanti sesuai topik. Ya. Marcel terima kasih banyak karena Sama-sama diskusi Cynthia. Cynthia ini memang kita tujuannya adalah berbagi cerita, berbagi inspirasi. Insya Allah Keren banget. niatnya semoga hanya mendengarkan dari cerita aja kita bisa belajar, karena belajar itu bisa dari mana saja dan dari siapa saja gitu. Terima kasih Marcel, salam buat Prinet, Sama Jarvis. Jarvis, Sama-sama. Mama juga. Salam buat si kembar. Hari Ibu kan? Oh iya, ada. Salam buat Mama juga. Iya, selamat hari Ibu buat Cynthia. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Tetap olahraga terus ya. Harus sehat ya. Harus sehat. Tetap semangat. Siap. Oke. Thank you, Terima Sel. kasih. Oke. Bye, Sel. Thank you. Thank you. Bye-bye. Gimana caranya? Gimana? Thank you, Marcel. Pokoknya tadi gua rangkum sedikit. Memang setiap manusia itu pasti punya masalah dalam kehidupannya. Bagaimana kita menghadapinya itu yang paling penting. Itu yang menjadikan kita dewasa dan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Yang pasti tadi kita harus lihat skala prioritas. Kedua, kita harus menggunakan pemikiran yang tenang, nggak boleh sampai ambil marah. Terus perasaan boleh ada involved di situ, tapi jangan terlalu dominan. Kadang-kadang perasaan yang terlalu dominan itu jadinya kita nggak objektif. Dan cari solusi yang terbaik buat kedua belah pihak. Yes. Kalaupun memang harus berpisah, ya kenapa tidak? Jadi kan saya bilang tadi pertama, jangan pernah membenci seseorang yang jahat sama kita, karena pasti ada pelajaran yang baik dari situ.